Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Gus Jaka, sobat-sobat, ya, dengan entengnya mengatakan Wahabi sesat dengan hanya argumentasi permainan kata, permainan logika. Gus Jaka ini sangat pintar berbicara, bermain logika, bermain kata. Jadi saya teringat dengan siapa ya? Jalaluddin Rahmat, ya, salah satu tokoh Syiah Indonesia. Saya sempat membaca bukunya. Apakah Wahabi itu sesat? Apakah Wahabi itu buruk? Kalau saya ditanya begitu, gampang saja. Akan saya ceritakan kepada orang ini, ustadz-ustadz kalian itu, beberapa kali mereka kompak menarasikan satu narasi seragam bahwasanya mereka dituduh sebagai Wahabi. Pertanyaannya, apakah ada tuduhan kecuali adalah hal yang buruk? Ada orang dituduh dermawan, ada orang dituduh alim, ada orang dituduh jujur. Tidak ada. Yang ada itu tuduhan semuanya buruk. Dituduh pencuri, dituduh pezina, dituduh pemabok, dituduh begal, dituduh maling, dituduh pendusta, dituduh pembohong. Jadi dari sini kamu paham bahwa ustadz-ustadz kalian itu pemahamannya Wahabi ini buruk. Nggak perlu tanya kepada saya Wahabi itu baik apa buruk. Ustadz-ustadz kalian saja itu ikrar, iktiraf, mengakui kalau Wahabi itu buruk. Sehingga mereka menarasikan Wahabi itu sebagai tuduhan. Sesederhana itu. Jadi kalau misalnya kamu ditanya oleh teman kamu itu, yang baru-baru ikut dakwah-dakwah begitu, memangnya Wahabi itu sesat? Kamu tanya balik saja, memangnya kamu mau disebut Wahabi? Kalau dia tidak mau, dan rata-rata tidak mau, mereka tidak mau disebut Wahabi. Kalau memang seperti itu, kamu tidak mau disebut Wahabi, ya terus kenapa kamu tidak mau disebut Wahabi? Kecuali karena Wahabi sesat. Seharusnya kamu tidak mau disebut Wahabi, itu sudah kamu menyatakan Wahabi itu sesat. Artinya kamu tidak mau disebut sesat. Sesimpel itu. Sobat-sobat, jadi Gus Jaka ini ya mengatakan Wahabi sesat dengan berdasarkan logika, permainan kata, ya, dengan logika bahwa orang-orang tidak suka disebut Wahabi, dituduh Wahabi. Kalau orang dituduh, ya, pasti tuduhan itu tidak baik. Ya, pasti tuduhan itu hal yang salah, hal yang memalukan, bukan hal yang benar. Nah, ketika orang tidak suka dituduh Wahabi karena Wahabi itu sesat, ya berarti membuktikan Wahabi itu ya memang sesat. Itu logikanya. Nah, kata Gus Jaka. Gus Jaka, sesat atau tidak sesatnya satu kelompok, satu pemahaman, tidak bisa hanya berdasarkan logika dan permainan kata seperti itu. Apalagi kita berbicara agama. Maka agama itu harus berdasarkan dalil Quran dan sunnah Nabi. Bukan hanya dengan logika dan permainan kata-kata semacam itu. Ya, mari kita kembalikan kebenaran Islam ini berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi. Silakan buktikan di mana kesesatan Wahabi. Saya yakin ya, pihak Gus Jaka dan kelompoknya tidak akan bisa membuktikan di mana sesatnya Wahabi. Akan tetapi sangat mudah membuktikan kesesatan dari Gus Jaka dan kelompoknya. Sabda Nabi jelas, kullu bid'atin dolalah, kullu dolalah finnar. Setiap
yang baru adalah sesat, setiap yang sesat di neraka. Siapa yang melakukan perbuatan bid'ah? Perbuatan baru setelah agama ini sempurna, setelah Nabi mengingatkan bahwa semua sudah disampaikan, yang akan mendekatkan dirimu kepada Allah sudah aku sampaikan, yang akan menjauhkan dirimu dari Allah sudah aku sampaikan. Tetapi Gus Jaka dan kelompoknya membuat amalan baru. Amalan yang tidak pernah diajarkan dan dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, yaitu amalan bid'ah. Kullu bid'atin dolalah, kullu dolalah finnar. Berdasarkan dalil ini, yang jelas sesat adalah Gus Jaka dan kelompoknya. Sekali lagi, ini bukan kata saya, akan tetapi sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya berdasarkan logika permainan kata ro'yu, tetapi ini adalah dalil nakli. Dalil nakli di atas logika dan ro'yu. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.